salam kasih, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini 13 Mei 2020, kembali Tuhan memperkenankan bagi kita anugerah untuk boleh mengalami dan menikmati tuntunan dan kebenaran firman Tuhan yang kita aminkan tentunya akan menghadirkan sebuah kehidupan yang ada dalam sukacita dan sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, firman Tuhan hari ini yang disampaikan kepada kita berbicara atau terambil dari kitab pertama Korintus pasal 7 ayat 10 dan ayatnya yang ke-11. Hanya 2 ayat, tetapi kebenaran firman Tuhan sungguh-sungguh memberikan tuntunan, bahkan menjaminkan seluruh bahagian dari aturan dan peringatan Tuhan yang ingin menjadikan kehidupan kita baik adanya di hadapan Tuhan, benar dalam tuntunan dan sejahtera yang daripada Tuhan. Firman Tuhan yang boleh diberitakan kepada kita menyaksikan pada ayat 10 dan ayatnya yang ke-11 mengatakan, kepada orang-orang yang telah kawin, aku tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Ayat 11, dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya, dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Bapak Ibu Saudara, keluarga umat Tuhan, firman ini mau berbicara kepada kita. Rasul Paulus berbicara soal kehidupan keluarga, kehidupan perkawinan sebagai sebuah bentuk kehidupan yang terjadi di dalam kalangan umat Tuhan atau secara khusus. Apa yang disaksikan oleh Rasul Paulus ketika dia menulis surat kepada orang percaya, kepada jemaat di Korintus. Rasul Paulus ingin menekankan dan menegaskan kembali bahwa ketika setiap orang dipersatukan dalam sebuah kehidupan perkawinan, maka dia menyaksikan hidupnya adalah menyatu sebagai tubuh Kristus. Jemaat Korintus diingatkan akan keberadaan mereka, bahwa mereka adalah orang-orang umat Tuhan yang disucikan. Mereka harus hidup di dalam kekudusan dan kesucian Allah yang telah mempersatukan mereka. Tetapi yang terjadi adalah dengan seluruh keberadaan kota Korintus, maka muncul masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah orang percaya di kota Korintus. Rasul Paulus menyaksikan sebuah peringatan yang mengingatkan ketika ada keluarga-keluarga orang percaya, dan juga terjadi di tengah-tengah masyarakat kota Korintus kepada orang-orang yang telah kawin. Aku tidak, bukan aku, tetapi Tuhan. Melalui firman Tuhan, Rasul Paulus menegaskan kembali bahwa kehidupan dalam sebuah kesatuan, kebersamaan adalah perintah Tuhan, ketetapan Tuhan. Dan ketika pun 2 orang telah terjadi atau dalam sebuah lingkupan ikatan kehidupan keluarga rumah tangga, maka yang ingin dihadirkan, yang ingin diupayakan, yang ingin dibuat adalah menjaga kebersamaan itu, menjaga keutuhan itu.
ketika Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Kudus telah mempersatukan kehidupan mereka atau orang-orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada hal-hal yang dihadapi berupa persoalan-persoalan yang tidak bisa ditepiskan. Bahkan dengan persoalan dan pergumulan itu, banyak sekali orang yang berhadapan dengan mereka memisahkan diri satu dengan yang lain. Keluarga terpecah, perkawinan tercerai-beraikan, dan hal ini bukanlah menjadi sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Tuhan mengharapkan apa yang sudah dipersatukan adalah selanjutnya sampai maut memisahkan. Bukankah itu yang menjadi janji, pernyataan, ikatan, komitmen, kesungguhan yang pada awal Tuhan mengikat kehidupan orang percaya dalam kesatuan, dalam keutuhan. Rasul Paulus menegaskan bahwa sekalipun kehidupan keluarga, perkawinan diperhadapkan dengan masalah-masalah, atau ketika dengan konteks yang ada di kota Korintus, dimungkinkan terjadi menjadi kenyataan istri dengan kesikap, kearoganan, kesombongan, kemampuannya dalam kapasitas bekerja, beraktivitas, mengumpulkan segala hal yang menjadi kebutuhan-kebutuhan hidup. Ketika dia punya kekuatan, kuasa, kehormatan, kemuliaan dengan segala apa yang ada padanya, seorang istri bisa memutuskan hubungan di tengah-tengah keluarga rumah tangga. Seorang istri bisa menceraikan suaminya. Sungguh menyedihkan ketika melihat apa yang Tuhan nyatakan dalam bahagian awal kehidupan manusia dipersatukan dalam kasih karunia dan berkat Tuhan. Dipersatukan dalam kehidupan keluarga rumah tangga dengan tugas dan tanggung jawab yang begitu baik, saling mengisi, saling melengkapi, saling mensupport, saling mendoakan, saling membangun kehidupan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Dan bukan tidak mungkin juga ketika ada orang-orang Korintus yang tadinya tidak percaya, mereka menjadi percaya, lalu bersama-sama menjalani kehidupan keluarga rumah tangga. Para suami dikatakan di dalam ayatnya yang ke-11, jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya, dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Tidak boleh terpisah satu dengan yang lain, karena mereka terikat baik secara jasmani maupun rohani, baik dalam kehidupan pada saat ini maupun dalam kehidupan yang ke depan. Mengamati persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangga orang percaya, Tuhan menuntun kita, Tuhan mengajar kita, Tuhan menetapkan agar kehidupan kita boleh terjaga dan terpelihara, boleh selalu ada dalam kebersamaan, dan boleh mengupayakan sebaik-baiknya dalam ketentraman. Hari ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semua orang menginginkan kehidupan keluarga rumah tangganya terjaga, terpelihara, penuh dengan damai sejahtera. Ketika berhadapan pun, persoalan-persoalan itu tidak bisa ditepiskan, tidak bisa
atau belum dapat diselesaikan. Maka kita diingatkan, mari berusahalah untuk tetap hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Karena dengan hidup di dalam damai sejahtera, setiap orang bisa mengalami kebaikan. Ketika setiap orang menghadirkan keutuhan, kerukunan, sejahtera, kebersamaan, maka di sanalah muncul kekuatan-kekuatan hidup yang mengarahkan kehidupan manusia melaksanakan apa yang menjadi ketetapan Allah. Ketika setiap orang mengupayakan hidupnya ada dalam damai sejahtera, maka di sana akan dinyatakan kehidupan yang terpelihara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang kita hadapi sampai saat ini, teruslah harapkan, teruslah hidup di dalam keluarga-keluarga orang percaya yang penuh dengan pengharapan akan kasih, kuasa, ketetapan, dan kebaikan Tuhan yang sudah menuntun kehidupan kita sampai hari ini. Ketika kita berhadapan dengan pergumulan itu, pertetapkanlah untuk setiap hati dan kehidupan kita mengupayakan yang sebaik-baiknya, yaitu mengupayakan keutuhan, mengupayakan kasih dan sukacita yang senantiasa boleh tumbuh, memelihara dan mengembangkan damai sejahtera Kristus yang telah memelihara bahkan yang melampaui segala akal untuk membuat kehidupan manusia baik dan seturut dengan kehendaknya. Kebaikan itu bermula ketika kita mau berdamai dengan diri kita, dengan masing-masing pihak di mana kita hidup, terus menyalurkan kasih setia Allah, membangun kepercayaan, menjalankan komunikasi sebaik-baiknya, menundukkan kepala, menundukkan hati, bergantung kepada Allah, sumber damai sejahtera dan berkat-berkat kehidupan. Tuhan memampukan kita hari ini dan selanjutnya. Tuhan menopang dan mengisi kehidupan kita sehingga kita terus boleh datang kepadanya hanya dalam pengharapan, juga melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin.